Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua para siswa 12 IPA 3 di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebagai wali kelas 12 IPA 3. Beberapa waktu yang lalu Bapak sudah menyampaikan angket. Dan tujuan penyampaian angket itu yang pertama supaya Bapak lebih mengenal kalian. Bukan dari namanya saja tapi yang lainnya juga. Termasuk cita-citanya, hobinya juga ya. Kemudian apa yang disenanginya. Juga kegunaannya untuk kalian juga. Karena banyak di antara kalian yang belum pernah berpikir mungkin. Apa tujuan saya gitu ya? Apa kelebihan saya? Begitu setelah Bapak beri angket, pasti mikir. Ketika ditanya, apa yang menjadi kelebihannya? Jadi mikir. Begitu ya. Apa cita-citanya? Jadi mikir. Begitu ya. Seperti itu. Jadi ada dua tujuan. Dan angket itu tidak ada bersalahnya. Ya. Berarti kalau sesuai dengan hatimu itu adalah benar. Seperti itu. Dan Bapak sudah menginventarisir bahwa cita-cita kalian di sini ada 13 macam, kelas 12 IPA 3. Kalau kelebihan ada 11 macam, kemudian kalau kesenangan dalam pelajaran ada 12 macam. Bapak interpretasi seperti itu. Di sini yang paling banyak bahasa Indonesia ada 6, matematik ada 3, PAI ada 4, alhamdulillah PAI juga 4, kimia 4, bahasa Inggris 4 orang yang menyenanginya, dan yang lainnya di 2 atau 1. Kemudian mengenai kelebihan yang dipunyai, ada penulis, kelebihan berhitung, olahraga, membaca kelebihan juga ya. Apa? Mungkin senang di sini ya, padahal pepatahnya ini kelebihan, ini tercampur dengan kesenangan. Seni. Kalau kelebihan tentang seni bisa dianggap mudah sekali dalam misalnya menggambar, seni musik gitu ya, atau seni kaligrafi dan sebagainya. Kelebihan bersosialisasi ini juga kelebihan. Misalnya kok kita itu gampang sekali bergaul, itu juga suatu kelebihan. Pidato, wah ini bagus sekali kalau kalian sudah punya kelebihan sudah lancar berpidato. Ya. Dan untuk semua sektor juga memerlukan kita itu bisa untuk menyampaikan sesuatu dengan lancar. Dan bagi mereka yang belum lancar, sekolah ini mudah-mudahan sebagai sarana untuk melatih kalian. Jadi jangan suatu hal yang memalukan apabila memang tidak bisa, tapi harusnya dilatih sehingga nanti mudah-mudahan menjadi bisa. Kelebihan main game, main game kelebihan. Ini juga diluruskan ya. Masak boleh juga lah gitu ya, kelebihan juga misalnya kok mudah misalnya mudah dalam memahami masakan dan sebagainya. Seni musik, ada yang merasa punya kelebihan. Sebetulnya berbagai penelitian juga yang disimpulkan bahwa setiap manusia juga punya kelebihan, cuma manusia itu sendiri mungkin belum menemukan. Nah, jadi bagi kalian yang di sini ada yang menuliskan merasa tidak punya kelebihan, mungkin belum menemukan. Silakan temukan kelebihan kalian. Ya. Kalau cita-cita di sini ada guru, spesifik guru bahasa Inggris, ada dosen, gitu. Dan ada insinyur, entrepreneur. Kalau guru tentu sekarang itu untuk tidak mesti dari FKIP, ternyata dari fakultas non keguruan juga bisa jadi guru sebetulnya. Tapi yang lebih khusus kalian harus kuliahnya nanti di jurusan kependidikan atau keguruan. 2, insinyur. Ada juga yang mengisi cerita ingin jadi insinyur. Sebetulnya istilah insinyur sekarang sudah jarang. Kalau dulu insinyur itu adalah gelar akademik
dari jurusan perguruan tinggi, jurusannya teknik dan juga ilmu terapan, misalnya pertanian, peternakan, teknik, insinyur teknik, insinyur pertanian, gitu ya. Kalau sekarang istilah itu IR tidak ada, jadi ST, sarjana teknik, atau SP, sarjana pertanian. Jadi diubah istilahnya. Tapi sebetulnya sepertinya sudah melekat istilah insinyur. Insinyur itu adalah menjadi ahli di bidang ilmu terapan atau praktek, gitu ya. Berarti kalian diharapkan sebetulnya insinyur itu kalau dilihat dari kemampuan kalian di SMA identik dengan kemampuan di bidang matematika, fisika, kimia, gitu ya, di bidang MIPA lah ya. Nah, jadi yang cita-cita yang jadi insinyur juga harus melihat apakah saya itu menguasai bidang MIPA. Nah, kalau ya cocoklah, insya Allah diberikan kemudahan untuk mencapai ke sana. Nomor 3, ada juga bercita-cita yang jadi pengusaha sukses. Wah, ini juga diberi dengan jempol, pengusaha sukses berarti berwirausaha. Tapi diharapkan kalian itu sudah mulai belajar untuk mengenali peluang, gitu ya. Jadi jangan asal bangun suatu usaha. Peluangnya di daerah ini apa? Juga mengenali apa kemampuan yang ada pada kita. Ya. Kemampuan yang ada, orang tua punya lahan pertanian, mungkin usahanya pengusaha bidang pertanian. Orang tua kita ada misalnya punya toko, kita kembangkan mungkin menjadi minimarket, supermarket dan sebagainya. Tinggal sekarang mumpung masih taraf sebagai pelajar bisa mempelajari sebelum nanti ke prakteknya langsung ibaratnya. Nomor 4, ada juga bercita membahagiakan orang tua. Alhamdulillah. Berarti sebetulnya sudah bisa mulai sekarang membahagiakan orang tua ya. Jadi dalam pikiran kalian tiap hari juga harus mengingat apakah kita itu sudah membahagiakan orang tua. Dan ini juga sudah sebetulnya untuk semuanya. Kita wajib membahagiakan orang tua kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Tentu secara finansial kita belum bisa membalasnya, tapi mungkin secara membantu pekerjaan orang tua, atau setidaknya membahagiakan, bisa membahagiakan karena prestasi kita atau perilaku kita, baik itu juga membahagiakan orang tua. Yang penting kita jangan mengecewakan, ya. Jangan mengecewakan orang tua. Ada juga bercita-cita yang jadi apoteker. Apoteker berarti kuliahnya ke jurusan farmasi, sarjana farmasi dulu 8 semester. Nanti kira-kira mungkin 2 tahun praktek, barulah diberi sertifikat apoteker. Itu jenjangnya ya, farmasi. Berarti kalian harus kuat di bidang kimia. MIPA lah ya, kimianya harus kuat sekali. Perawat, kalau perawat saya kira sekolah perawat banyak sekali, terutama di swasta. Di Tasik itu ada perawat, di Jelah Cirolohan juga ada sekolah perawatan, di Singaparna juga ada, di Ciamis juga ada ya. Jadi kalau keperawatan saya kira mudah untuk melanjutkan kuliah di jurusan itu. Cuma kalian diharapkan harus mengenali tugas-tugasnya sebagai perawat itu apa, begitu ya. Jangan sampai wah keren perawat di rumah sakit. Harus mengenali berbagai hal tentang keperawatannya ya. Bapak ambil contoh, memandikan orang lain, atau merawat yang sakit, begitu ya. Jangan sampai jijian misalnya ini jadi perawat, itu kan bertolak belakang ya. Jadi harus kenali
setiap profesi begitu ya. Jangan sampai kalian udah kuliah, udah lama-lama kuliah, setelah terjun tidak senang katanya dengan profesi itu, jadi kan sia-sia. 7, duta besar. Dan cita-cita yang jadi duta besar, itu sebetulnya duta besar itu bisa dikatakan bukan jenjang ya, jadi tidak ada sekolahnya untuk jadi duta besar, tidak ada. Cita-cita boleh, tapi kalau memang ingin ke sana, awali dulu dengan misalnya kalian kuliah di jurusan hubungan internasional. Nanti di sana bisa mendaftar jadi pegawai Departemen Luar Negeri di suatu duta besar. Jadi bukan duta besar, mungkin ya pegawai duta besar. Jadi biasanya dari hubungan internasional, kemudian bekerja di Deplu, Departemen Luar Negeri, kemudian nanti ditempatkan menjadi pegawai di kedutaan. Jadi bukan duta besar, karena duta besar itu jabatan politik begitu ya. Polisi, ya. Sebetulnya sudah dari mulai sekarang kalian kalau ingin jadi polisi, nanti insya Allah di awal tahun itu suka ada penerimaan taruna polisi atau polisi yang 6 bulan gitu ya. Itu bisa kalian. Cita-cita jadi dishub atau dinas pertanian. Ini mah harus dari sarjana. Kalau dishub ada sebetulnya politekniknya itu ya, untuk angkatan darat. Malahan mah ini sebagai perguruan tinggi itu kedinasan, dishub ada. Ya, bisa kalian lihat di internet begitu ya. Dinas pertanian, berarti kalian kuliahnya harus di jurusan pertanian. Pertanian itu jurusannya macam-macam. Mulai dari agronomi, pembenihan, kemudian pengolahan hasil pertanian, teknik pertanian, alat pertanian, hortikultura. Hortikultura itu tanaman-tanaman semusim, ya, perkebunan. Jadi macam-macam. Nanti kalian bisa melihat berbagai hal tentang pertanian. Kemudian ada yang bercerita yang jadi psikiater. Psikiater biasanya dari notaris. 12 ada notaris, jadi notaris. Notaris itu dari sarjana hukum. Jadi kuliahnya harus ke hukum. Fakultas hukum. Hukum itu ada 3 biasanya ya, hukum pidana, hukum perdata, dan 3 mungkin hukum agama, pengadilan agama ya. Hukum pidana itu adalah untuk kriminal. Kalau hukum perdata itu adalah mempelajari tentang sengketa. Sengketa tanah, sengketa apa saja, itu hukum perdata namanya. Hukum agama berarti hukum-hukum agama, dan ada juga di Universitas Agama Islam. Ada juga hukum-hukum yang lain, saya kira misalnya hukum internasional dan sebagainya. Cerita ingin jadi dokter. Kalau dokter tentu masuk ke fakultas kedokteran. Ya, fakultas kedokteran. Ada 3 jurusan, ada kedokteran umum, kedokteran hewan, kedokteran gigi. Ya, pasti yang dimaksud kedokteran umum kayaknya ya. Kedokteran seperti tadi apoteker, kuliahnya 8 semester dulu jadi sarjana kedokteran, kemudian nanti praktek, keluar jadi surat sertifikat dokter. Ya, itu aja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.